Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama rekan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Berita pertama, caleg di Pringsewu dilaporkan dugaan politik uang, sebut warga diberi 500.000. Caleg DPRD Pringsewu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Dapil 3 Kadingrejo melaporkan adanya dugaan politik uang atau money politik dalam pemilu 2024 lalu. Caleg bernama Cahyo Sumawi itu melaporkan kasus itu ke Bawaslu Pringsewu. Dugaan money politik itu diungkapkan oleh Cahyo dilakukan oleh sesama caleg PKB Dapil 3. Dalam laporannya ke Bawaslu Pringsewu, ia turut membawa barang bukti berupa video, foto, dan uang. Uang tersebut diberikan oleh oknum caleg kepada masyarakat pada masa tenang. Harga cabai merah di Pasar Kadingrejo Pringsewu mencapai Rp90.000 per kilogram. Harga cabai merah di Pasar Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Pedagang di Pasar Gadingrejo, Marsi, mengatakan harga cabai merah tersebut naik sebesar Rp15.000. Ia menyebutkan harga sebelum di Pasar Gadingrejo, cabai merah ini mencapai Rp75.000 sampai dengan Rp85.000. Kemudian untuk jenis cabai rawit merah per kilogramnya mencapai Rp80.000. Pembukaan Abkari Lampung, Eva Dwiena harapkan Damkar Bandar Lampung menjadi contoh. Bandar Lampung menjadi tuan rumah pembukaan Asosiasi Pemadam Kebakaran Lampung. Oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiena mengaku dengan dibentuknya Abkari Lampung, Damkar Bandar Lampung dapat menjadi contoh bagi damkar kabupaten, kota, ataupun provinsi Lampung. Eva menyebut, terlebih saat ini Damkar Bandar Lampung telah difasilitasi dengan berbagai personel dengan alat yang memadai. Selain itu, Eva juga mengaku pihaknya tengah mengusulkan pengadaan baju tahan api ke pemerintah pusat. Percantik kawasan rest area, pengelola tol Lampung tanam pohon jambu di rest area 33. Pengelola Tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol menanam pohon sebagai ciri khas. Penanaman pohon pengelola Tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung itu dalam rangka merealisasikan prinsip Environmental Social Governance. Pohon yang ditanam oleh bibit jambu di rest area 33B Tol Bakauheni Terbanggi Besar Lampung pada Senin 19 Februari 2024. Manajer area Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Andri Pantiko, mengatakan program TGSL dengan penanaman bibit pohon jambu ini bertujuan untuk memperingati dan juga menciptakan kelestarian lingkungan di kawasan rest area 33B. Sosok remaja laki-laki ditemukan meninggal di embung dekat Seman 7 Bandar Lampung. Remaja laki-laki berusia 15 tahun ditemukan meninggal dunia di proyek embung dekat SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada Senin 19 Februari 2024. Kejadian penemuan remaja laki-laki meninggal di proyek embung dekat SMA Negeri 7 Bandar Lampung sekira pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kepala Polsek Kemiling, Ibtu Agus Haryanto, mengatakan pihaknya mendapati ada seorang remaja meninggal dunia di proyek embung dekat Seman 7 Bandar Lampung. Ia mengatakan polisi sampai saat ini belum menerima adanya pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga ke Mapolsek. Satpol PP Bandar Lampung persilahkan warga manfaatkan banner caleg yang tak terpakai. Kasatpol PP Pemkot Bandar Lampung Ahmad Rizky mempersilahkan masyarakat apabila hendak memanfaatkan dan menggunakan banner caleg yang sudah pihaknya tertibkan. Pasalnya, Rizky menyebut banner caleg yang Satpol PP Pemkot Bandar Lampung tertibkan capai ribuan banner. Akan tetapi ia menyebutkan sebagian besar banner tersebut sudah pihaknya buang, sebab ia menyebut banyak banner caleg yang sudah rusak. Kanwil Kemenkumham Lampung terapkan Aposlit mudahkan masyarakat interaksi lintas negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kanwil Kemenkumham Lampung memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinteraksi lintas negara melalui layanan Aposlit.
Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Advirta Amelia Sativa mengatakan pihaknya memberikan pelayanan agar masyarakat bisa cepat berinteraksi lintas negara. Adapun interaksi tersebut diantaranya seperti melaksanakan pernikahan antar negara, melanjutkan pendidikan di luar negeri, bekerja di luar negeri, berinvestasi di luar negeri, dan sebagainya. Ia mengatakan interaksi dan transaksi lintas negara ini tidak dapat dipungkiri semakin meningkat. Lagi-lagi, ibu hamil terjebak longsor di Jalan Liwa Kekrui, warga bantu tandu menuju ambulans. Peristiwa ibu hamil terjebak di ruas jalan kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Lampung kembali terjadi. Kali ini seorang ibu hamil asal pesisir barat harus ditandu warga setempat ketika ingin melewati material longsor yang ada di Pekon Kubu Perahu, Lampung Barat itu. Hal itu diketahui oleh berdasarkan video yang didapat oleh Tribun Lampung dari seorang pengendara yang sedang terjebak longsor pada ruas Jalan Liwa, Lampung Barat menuju Krui, pesisir barat. Terlihat para petugas medis dibantu beberapa warga sedang menggotong ibu hamil tersebut menuju ambulans akibat kendaraannya tak dapat melalui ruas jalan tersebut. Nampak juga sebuah Fuso yang sebelumnya sempat terjebak di sisa material longsor tersebut dan belum bisa dievakuasi. Akibatnya sejumlah kendaraan harus menunggu akses jalan tersebut terbuka untuk bisa melintas ke arah pesisir barat atau sebaliknya. Oknum Kades di Krui Selatan dilaporkan karena diduga langgar netralitas dan politik uang. Seorang oknum peratin atau kepala desa di Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung dilaporkan ke Bawaslu setempat karena diduga melakukan pelanggaran netralitas dan politik uang. Dugaan politik uang tersebut dilaporkan oleh Erwin Gustom, caleg DPRD Pesisir Barat pada Selasa 20 Februari 2024. Laporan itu diterima oleh jajaran Bawaslu Pesisir Barat. Erwin mengatakan oknum kepala desa berinisial CA itu dilaporkan karena diduga telah membagi-bagikan uang kepada warga untuk memenangkan caleg tertentu. Atas perbuatan tersebut, Erwin mengaku sangat dirugikan. Selain melaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat, ia juga melampirkan bukti berupa rekaman video dan pengakuan dari terlapor. Nilai ekstasi capai 5 bandar narkoba di Bandar Lampung mencapai 4,2 miliar. Polresta Bandar Lampung mengungkap nilai ekstasi yang berhasil diamankan dari 5 bandar narkoba pada Selasa 20 Februari 2024. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Abdul Waras menyebutkan potensi uang yang akan beredar dari penjualan ekstasi ini mencapai 4,2 miliar. Kombes Abdul Waras mengaku nilai itu belum termasuk ekstasi yang sudah berhasil diedarkan, karena dari hasil penyidikan polisi, sejumlah ekstasi berhasil mereka edarkan. Ribuan pil ekstasi berhasil diamankan dari 5 bandar narkoba yang ditangkap di Polresta Bandar Lampung, dan total Polresta Bandar Lampung ini berhasil mengamankan 8.866 butir ekstasi. Selain itu ada juga seberat 93,36 gram ekstasi yang sudah dipecahkan dalam bentuk bubuk. Semuanya dalam kondisi siap edar.